insan muda Madani dimanapun kamu berada. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Valeria berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, edisi Kamis 22 Juni 2022. Valeria kembali hadir selama 1 jam ini dari pukul 2 sampai pukul 3 di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, siapa nih narasumber kita yang udah hadir bersama Valeria di sini? Telah hadir Dr. Melinda Priwardani selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa beliaunya Dr. Melinda Priwardani. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lembut banget suaranya gitu ya. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya? Ya, harus semangat dong. Iya, wajib dokter ya. Oke, dokter, untuk hari ini kita bahas tentang narkoba ya. Dengan tema jangan pernah coba-coba dengan narkoba gitu. Insan Muda Madani, bagi kamu yang mau ikutan gabung bisa melalui 2 layanan ya. 8917888 atau bisa melalui radio WhatsApp Madani di nomor 088 989 606 555 sampai nanti pukul 3 sore. Dan kebersamaan kita bersama Dr. Melinda, betul ya dokter ya, panggilannya Dr. Melinda itu. Kita akan mengupas tentang keberadaan si narkoba, di mana narkoba ini benar-benar menjadi warning bagi kita, mungkin sebagai orang tua, tenaga pendidik, ataupun sebagai masyarakat Indonesia secara umumnya. Oke dokter, sebelum kita mengupas lebih banyak nih, prolog dulu nih dokter ya. Banyak yang denger sih narkoba gitu, tapi ada yang bertanya-tanya sebenarnya narkoba itu apa sih gitu. Apa nih dok narkoba itu? Permen atau masakan apa gitu dok? Iya, jadi narkoba adalah sebenarnya itu adalah singkatan ya narkoba. Narkotika, psikotropika, dan obat bahan adiktif lainnya. Itu sebenarnya apa sih? Itu zat yang apabila dikonsumsi yang tidak pada indikasinya itu dapat menyebabkan adanya gangguan kesadaran, bisa halusinasi seperti itu. Jadi narkoba itu bisa membuat seseorang itu tidak sadar dan mudah berhalusinasi gitu ya, berangan-angan yang tidak tanpa disadari. Iya, akibat dari efek obat tersebut. Akibat dari efek mengkonsumsi narkoba gitu ya. Oke, nah siapa aja nih dok yang sebenarnya bisa atau banyak menggunakan narkoba? Apakah mungkin hanya umur-umur tertentu atau mungkin hanya laki-laki aja atau mungkin hanya pekerjaan apa saja gitu, atau gimana? Siapa nih sebenarnya yang banyak bisa mengkonsumsi? Sebenarnya untuk pengguna atau ya pengguna narkoba itu sendiri bisa dari berbagai macam usia, dari muda maupun tua. Tapi mayoritas atau kebanyakan dari pengguna narkoba itu adalah usia-usia muda. Sedihnya ya, di usia belasan hingga 20-an, di usia yang mulai produktif seperti itu. Oke, apa yang mendorong mereka atau kok sampai teriming-iming gitu loh bisa mencicipi yang namanya narkoba dok? Ya, karena pada usia tersebut ya, di usia belasan tahun, dimana itu adalah masa-masa remaja, dimana pada masa remaja itu secara psikologis, secara psikis mentalnya masih belum stabil ya, mereka masih dalam fase menemukan jati diri mereka, dimana keinginan tahuan mereka tuh sangat tinggi, ingin mencoba sesuatu hal itu tinggi, kemudian dari lingkungan atau pertemanan seperti itu yang bisa mendorong seseorang tersebut ingin untuk mencoba narkoba seperti itu. Gitu. Oke. Nah, berarti narkoba itu memang benar-benar bahaya ya. Dan bentuknya nih dok, bentuk dari narkoba mungkin apakah yang biasa, yang kebanyakan beredar di masyarakat kita itu bentuknya seperti apa dok? Untuk bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang bentuk serbuk, ada yang bentuk bisa dihisap, bisa dalam bentuk suntikan, tablet, kemudian ada yang bentuk
seperti lembaran, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk dari narkoba itu. Wow, Ya, jadi dan dia juga bisa berkamuflase dalam berbagai bentuk betul, gitu ya. betul. Itu yang sebenarnya membahayakan dan tanpa bisa disadari secara nyata ya. Kita nggak tahu, bahkan sempat beredar rumor beberapa tahun yang lalu itu narkoba dalam bentuk permen kayak itu. Itu memang benar tuh, Hok, Dok? Bisa jadi karena dalam pasti orang untuk menyebarkan narkoba itu tidak mungkin terang-terangan seperti ini bentuknya. Jadi mereka bisa mengelabui orang atau apa ya istilahnya, seperti dikamuflasekan atau di dalam bentuk permen supaya orang-orang yang mengkonsumsinya itu ditargetkan anak kecil tuh tidak tahu sebenarnya kalau itu narkoba. Jadi begitu mereka mengkonsumsi, mereka akan ketagihan karena sifat dari narkoba itu sendiri adalah bikin kecanduan, bikin adiktif seperti adiktif itu. Ya. Jadi memang benar-benar harus waspada ya, dan itu kadang-kadang tanpa disadari. Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu harus jelas gitu ya, bahannya apa, terus kemudian komposisinya. Nah, kalaupun tidak tahu ya gimana dong solusinya itu? Karena memang ibaratnya kayak bandar, kayak penjual, kayak yang bikin itu kan berupaya untuk merusak gitu ya, merusak secara tidak langsung dengan cara-cara yang tidak benar itu tadi, Dok. Apakah kita harus benar-benar khawatir banget gitu, beli ini jangan-jangan mengandung narkoba, beli ini jangan-jangan mengandung narkoba, gimana nih, Dok? Ya kalau semisal kita mau membeli sesuatu, yang pasti kita cek tersebut ya, maksudnya barangnya tersebut sudah ada masuk di semisal obat ya, semisal ada di BPOM, atau semisal beli makanan yang masih jelas bentuk kemasannya yang belum terlihat seperti sudah dimanipulasi seperti itu. Oke, jadi memang perlu khawatir, perlu waspada, tapi tidak berlebihan. Oke, jadi memang dimanapun kita, kalaupun ingin membeli sesuatu ya memang harus dengan kejelian gitu ya. Tapi kalau itu tadi kembali ke diri kita masing-masing, ketika dananya sedikit, kita asal beli aja, asal ambil aja, asal makan aja gitu, Dok ya. Dan itu sebenarnya nggak boleh juga gitu ya. Perlu ketelitian juga gitu. Bukan hanya masalah narkoba, mungkin kandungan-kandungan lain yang sekiranya diharamkan gitu, Dok ya. Untuk bisa kita perhatikan gitu. Nah, sebenarnya seberapa bahayanya nih ketika seseorang itu mengkonsumsi narkoba, Dok? Apakah bisa sampai kematian atau memang hanya sekedar halusinasi gitu? Iya, betul. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, pada awalnya orang tersebut akan mendapatkan efek seperti ketenangan, kemudian merasa saya lebih tenang, merasa nge-fly seperti itu, yang memang mereka harapkan, efek yang mereka harapkan. Kemudian apabila semakin lama makin dikonsumsi, sifatnya itu adalah butuh banyak. Jadi orang tersebut akan memiliki tendensi untuk mengkonsumsi semakin banyak seperti itu. Dan juga narkoba itu memiliki sifat untuk merusak zat-zat yang ada di otak kita. Jadi gitu. Jadi otak kita ini punya zat atau bisa disebut neurotransmitter ya, untuk yang mengatur perilaku, mengatur kognitif, mengatur mood seperti itu. Apabila itu terjadi gangguan, otomatis akan tingkat neurotransmitter terlalu tinggi atau terlalu rendah seperti itu. Dan juga pada normalnya manusia tidak membutuhkan narkoba ya, tidak membutuhkan narkoba, tapi apabila sudah mengkonsumsinya dia akan craving for more kayak gitu ya, istilahnya akan butuh lagi seperti ketagihan gitu ya. Dan apabila tidak terpenuhi, tubuh ini akan bereaksi seperti itu. Apabila tidak dipenuhi, istilahnya kayak sakau gitu ya namanya, ya kayak sakau gitu. Nanti badannya mulai dari yang paling ringan, misal pusing, kemudian bisa nyeri badan, linu-linu seperti itu, gemetaran, kemudian juga bisa berkembang menjadi yang lebih
parah lagi, misal bisa sudah halusinasi itu tadi, kemudian perilakunya menjadi agresif, emosional gitu ya. seperti itu. Ya, itulah bahayanya dari penggunaan narkoba dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Itu tadi yang paling membahayakan, yang paling bahaya itu tadi bisa menyebabkan kematian. Gitu. Gitu. Oke, jadi memang narkoba ini merupakan bahan yang harus kita jauhi, harus kita perhatikan peredarannya, dan orang-orang yang mengkonsumsi itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Maksudnya bukan ditemenin juga bukan, dijauhin juga bukan. Kita cukup waspada mungkin karena orang-orang yang menggunakannya itu pun ada alasan-alasan tertentu gitu ya. Kita tidak tahu juga sebenarnya apa yang tendensi apa yang mendasari mereka untuk mengkonsumsi hal tersebut. Dan dengan berbagai macam bentuk apa ibaratnya fisik dari narkoba itu sendiri, seperti yang dokter sampaikan tadi ya, entah itu dalam bentuk pil, serbuk, lembaran kayak gitu ya. Kalau lembaran tuh kayak apa ya? Aku belum pernah, belum bisa membayangkan gitu. Lembaran itu mungkin semacam tipis kayak gitu seperti ya. kertas, seperti gitu. perangko semacam kayak gitu. Ya, ada yang bentuknya seperti itu juga. Jadi ketika seseorang sudah sekali mengkonsumsi narkoba, itu efeknya sangat luar biasa. Ya, betul. Jadi jangan sekali-kali melirik, guys, mencoba. Jangan sampai ya dok ya, karena ya itu tadi bahayanya sangat luar biasa. Karena sekali mencoba pasti ada keinginan untuk terus memakai, sehingga untuk keluar dari lingkaran setan itu tidak susah, mudah ya. Tidak mudah. Dan harganya pun tidak murah gitu. Ya, sebenarnya harga juga tidak murah untuk memenuhi, untuk membeli hal tersebut. Iya. Itulah makanya kadang orang suka ada perilaku mencuri kan, mencuri agar memiliki uang untuk membeli narkoba tersebut. Bukan hanya mencuri, bahkan mungkin ada tindakan kriminal lain gitu bisa yang membunuh dilakukan juga mungkin ya. Untuk memenuhi hasratnya membeli narkoba itu tadi. Waduh, nah ini nih, sekali aja itu sudah sangat luar biasa efeknya, dan itu sangat tidak bagus bagi tubuh ya. Kesehatan kita juga akan terganggu gitu. Mulai dari kesadaran menurun, halusinasi yang berlebihan, bahkan organ-organ itu secara tidak langsung tergerogoti gitu dok ya. Betul. Merusak dari organ tubuh kita. Mulai dari otak, bisa ke paru-paru, jantung, semua badan ini bisa terkena kan akibat efek dari obat-obatan tersebut. Oke, jadi mungkin ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, apakah bisa muncul penyakit lain dok? Tentu saja bisa. Bahkan dari tidak hanya penyakit fisik saja, penyakit mental juga bisa. Seperti penyakit fisik ya, fisik yang itu bisa mengganggu jantung, seperti bisa terkena infeksi jantung, misal ada gangguan di hati juga karena terlalu banyak toksik ya, itu memang toksik ya. Sedangkan tubuh kita itu untuk menghilangkan toksik itu dengan hati ya. Kalau terlalu banyak pasti hati dalam bekerja untuk melakukan fungsinya juga pasti ada batas, ada ambangnya, sehingga dia akan lama-lama menjadi rusak seperti itu. Iya, sangat berbahaya nih insan muda madani. Jadi jangan sekali-kali deh kita cukup mengetahui saja ya, cukup mengetahui narkoba itu seperti apa, bentuknya bagaimana, terus kemudian efeknya nanti seperti apa, dan lain sebagainya bakal kita kupas tuntas lagi setelah berikut ini. Jadi insan muda madani jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama Valeria hanya di 102,5 Radio Madani FM. 102,5 di lintas siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro. Waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:44 dan tema kita masih sama gitu ya. Jangan coba-coba dengan narkoba. Kalaupun tadi Dr. Melinda udah menjelaskan apa itu narkoba, banyak sekali orang yang bisa menggunakan narkoba, seberapa bahayanya dan macam-macam narkoba itu seperti apa, bahkan efeknya pun itu juga sempat mungkin
beredar di media-media massa ya, baik di televisi, di koran, itu banyak banget pengguna narkoba yang seringkali melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu, karena memang efeknya itu berdampak sampai di psikologisnya juga gitu ya, walaupun kesehatannya juga berdampak gitu. Nah, sebenarnya apa sih dok yang boleh kita ketahui gitu loh, apa yang menyebabkan orang-orang itu menggunakan narkoba? Apakah mungkin karena ingin hanya sekedar coba-coba aja? Kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena itu hal yang di luar batas gitu loh. Selain harganya mahal, mungkin cara ngedapatinya juga nggak mudah gitu, karena narkoba itu kan benar-benar diawasin gitu kan. Nah, apa ya sebenarnya nih latar belakang apa yang menyebabkan uh, banyak orang bisa menggunakan narkoba? Mungkin kita bisa bagi jadi dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari orang tersebut, mungkin kita ada beberapa kondisi, mungkin ya karena dalam stres atau mungkin dalam lingkungan yang dirasa dia tidak nyaman, dan mungkin dia tidak mendapatkan support system atau teman atau keluarga yang seharusnya dia dapatkan, kemudian dia mencari pelarian yang lain, dan bisa jadi dia terjerumus dan tertarik dengan si narkoba itu. Seperti itu. Jadi karena memang muncul dari dalam orang tersebut sendiri. Atau bisa juga faktor eksternal. Faktor eksternal bisa karena faktor lingkungannya, dari teman-temannya mungkin ya, dari itu, dari lingkungan pertemanan, dimana kalau seseorang tersebut salah masuk atau salah memilih circle pertemanan yang seharusnya pertemanan tersebut membawa dampak positif, tapi ternyata malah ikut menyeret dia ke jurang seperti itu ya, bisa menyebabkan dia akhirnya menjadi pengguna atau pemakai. Mungkin awalnya dia menolak, tidak mau, tapi karena ada paksaan juga dari kelompok tersebut, sehingga dia akhirnya memakai yang awalnya terpaksa, awalnya cuma coba-coba, akhirnya keterusan memakai terus, jadi pecandu juga. Oke, jadi ada dua faktor ya, faktor dalam diri dia sendiri, terus kemudian dari faktor luar pun yang sebenarnya lingkungan pertemanan itu yang dampaknya lebih besar ya dok ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya orang yang menggunakan narkoba itu efeknya itu sangat besar. Di antaranya nih yang aku ingat nih dok, orang yang menggunakan narkoba secara tidak tepat, walaupun sebenarnya menggunakannya pun itu sudah nggak tepat gitu ya. Maksudnya itu dengan mengkonsumsi narkoba dengan cara yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit, seperti bisa terkena virus HIV/AIDS, betul ya dok ya? Itu mungkin dengan cara penggunaan jarum suntik secara bergantian, kayak gitu ya. Terus kemudian ketika menggunakan narkoba mungkin secara tidak sadar melakukan tindakan yang tidak bagus, mungkin melakukan hubungan seks beresiko kayak gitu ya dok ya. Wah, jadi benar-benar menggunakan narkoba itu efeknya harus dipikir benar gitu. Jangan sampai kita hanya sekedar mencoba, pinginan aja, tapi kita tidak bisa mengendalikan nih efeknya dari dalam diri kita gitu dok ya. Oke, nah mungkin bisa kita ketahui nih dok, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba? Apakah sama seperti kita masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, atau mungkin badannya udah kurus atau gimana nih dok? Oh ya, untuk ciri-ciri orang yang pakai narkoba itu ya, kalau misal orang yang baru pakai sesekali atau masih dalam jangka waktu pendek, tidak kelihatan ya, masih seperti kita pada umumnya. Tapi kalau penggunanya sudah dalam jangka waktu panjang, biasanya dari tampilan fisiknya ya, matanya suka merah, berair, seperti itu. Kemudian dari fisiknya, rawat dirinya berkurang, jadi tidak kurang rapi lah ya dalam merawat diri sendiri, lebih berantakan seperti itu. Yang dari fisik, secara fisik, kemudian secara perilaku pun juga ada perubahan, yang awalnya mungkin masih bisa bergabung bersosialisasi, kemudian dia berubah menjadi penyendiri, kemudian tidak mau bersosialisasi, kemudian jadi lebih pendiam, atau
kemudian dia menjadi lebih sifatnya agresif, dia lebih gampang marah, lebih sensitif, seperti itu. Gitu ya. Jadi mata berair itu mungkin karena efek itu tadi dok ya. Ya. Kalaupun mata cekung dok, apakah ada mungkin Mata cekung kemungkinan juga bisa, karena masih bisa. iya, kemungkinan kan ada juga salah satu jenis narkoba yang menyebabkan dia lebih apa ya, lebih semangat gitu ya, lebih semangat, sehingga kalau dia merasa semangat tuh dia cenderung untuk tidak tidur. Kemudian kalau kurang tidur kan biasanya kalau orang-orang tidur pasti matanya cenderung lebih cekung gitu ya, apalagi nanti udah dikonsumsi dalam jangka waktu lama, seperti itu nanti kelihatan matanya lebih cekung, merah, berair, seperti itu. Gitu. Atau kalau misal orang tersebut menggunakan narkoba jenis suntik, bisa dilihat di bagian lengannya itu ada bekas-bekas titik-titik suntikan atau itu, kemudian bisa bekas luka juga, sayatan seperti itu, karena perilaku orang penggunanya kan agresif, kemudian suka spontan melakukan membahayakannya nggak cuma orang lain tapi diri sendiri juga bisa, seperti itu. Oh gitu, jadi dari kondisi fisiknya itu bisa diketahui dari tanda-tanda yang seperti itu dok ya? Iya, bisa. Oke, nah apakah mungkin ketika ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu hanya dilihat dari kasat mata aja? Atau memang harus melalui tes nih? Kalau sesudah tes baru dia ketahuan dia positif atau enggak gitu? Atau memang dari segi tes juga, dari segi kelihatan kasat mata juga nih dok? Sebenarnya dari segi kasat mata juga kelihatan Sudah bisa, orang ya? Iya, karena pasti beda sekali orang yang bugar dalam melakukan fungsi sosialnya sehari-hari seperti yang normal gimana, sedangkan orang pengguna pasti ada gangguan atau fungsi sosialnya yang tidak normal gitu ya. Ngomongnya tuh kayak gimana gitu ya? Iya. Nggak di atas, nggak di bawah, ngefly gitu. Iya, bisa juga ngomongnya suka tidak teratur, bisa ngomongnya ngelantur, atau orang tersebut ada gangguan konsentrasi, seperti suka ngelamun, itu juga bisa menjadi salah satu ciri-cirinya dari berbagai banyak macam ciri-ciri yang bisa ditemukan oleh orang pemakai narkoba itu. Oke, nah kalau sudah tahu seperti itu nih dok, narkoba itu benar-benar merusak jiwa dan raga nih. Gimana cara mencegah supaya kita itu tidak menggunakan narkoba, atau orang supaya nggak menggunakan narkoba itu gimana caranya dok? Pencegahannya? Pencegahan yang utama adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita perlu membuat benteng, membentengi diri kita setinggi mungkin. Dan kita perlu adanya awareness atau pengetahuan tentang efek samping maupun bahaya dari penggunaan narkoba itu sendiri. Dan narkoba kan efeknya tidak hanya jangka panjang, tapi juga jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kemudian kalau orang sudah mengetahui banyak sekali kerugian-kerugian yang dia dapatkan nantinya dengan adanya pengetahuan itu dan adanya pengetahuan itu ya, dan dia akan seharusnya normalnya diharapkan tidak akan menggunakan narkoba tersebut. Dan juga untuk anak-anak usia yang masih remaja di mana emosinya masih belum stabil, mental masih belum stabil, itu kita sebagai orang yang dewasa bisa mengarahkan untuk melakukan hal yang positif, hal yang produktif, supaya mereka tidak ada keinginan atau tendensi untuk menggunakan narkoba tersebut. Ya. Oke, jadi memang keharmonisan rumah tangga, keluarga itu juga sebenarnya bisa mencegah dok ya. Ketika keluarga baik-baik saja, insya Allah nanti anggota keluarga lainnya juga tidak akan mencari-cari pelampiasan gitu ya. Karena memang banyak kasus pengguna narkoba itu berasal dari keluarga yang broken home ya, mungkin karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya didapatkan, sehingga dia mencari di luar, mencarinya dalam bentuk lain, seperti mendapatkan teman-teman yang menerimanya ternyata di pertemanan yang tidak baik, seperti itu. Oke, bahkan orang yang menggunakan narkoba itu sendiri yang tadi disampaikan
eh, tingkat semangatnya itu juga di atas kita yang normal gitu ya. Tapi efeknya juga tidak bisa, Iya, efeknya sementara saja karena obat tersebut kan punya waktu bekerjanya ya. Sehingga kalau obatnya tuh efek obatnya sudah mulai menurun, orang tersebut akan memiliki keinginan untuk mengkonsumsi lagi supaya efeknya tuh tetap berada di atas yang diinginkan seperti itu. Oke, Dokter Melinda, kita harus break dulu ya. Kita harus mendengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi Insan Muda Madani, keep stay tune terus bersama Valeria, dokter umum dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro, di mana perbincangan kita di kesempatan sore hari ini kita membahas tentang jangan coba-coba dengan yang namanya narkoba. Nah, tadi sudah banyak sekali yang sudah kita bahas, namun waktunya tinggal sedikit lagi. Dan masih ada satu poin yang harus kita sampaikan nih, atau yang harus kita pertanyakan kepada Dokter Melinda. Ketika seseorang sudah mengkonsumsi narkoba nih dok, gimana cara penanganannya? Apakah harus kita jauhi atau bagaimana nih dok? Baik, jadi orang menggunakan narkoba itu, kemudian kita sebagai orang lainnya itu apabila dia datang ke kita mengatakan ingin untuk berhenti dari narkoba, justru kita tidak boleh menjauhinya, justru kita menemaninya, karena salah satu alasan dia memakai narkoba adalah karena dia merasa tidak punya teman untuk mendengarkan dia. Jadi malah jangan dijauhin, kita sebagai temannya kita bisa mengajak dia untuk, jika memang ada keinginan untuk berhenti menggunakan narkoba, bisa ke psikolog atau ke psikiater, karena nanti prosesnya nanti akan dibimbing oleh psikolog maupun psikiater, dan itu kan juga akan melalui berbagai tahap rehabilitasi, karena memang untuk lepas dari narkoba itu tidaklah mudah. Diperlukan keinginan yang sangat kuat dari orang tersebut. Pun semisal orang tersebut sudah masuk ke rehab dan keluar dari rehab, tidak bisa mungkin kalau akan ada keinginan untuk memakai lagi itu juga masih ada, masih tinggi. Apalagi teman-temannya tidak akan ikhlas gitu ya untuk melepaskan. Jadi diperlukan untuk memutus kontak dengan orang-orang atau pertemanan yang masih menggunakan narkoba itu, sehingga nanti tidak sia-sia dia rehabilitasinya. Jadi kalau memang dia sudah melakukan rehabilitasi, dalam prosesnya itu dia harus stop atau putus kontak dengan orang-orang yang masih menggunakan, karena memang godaannya pasti tinggi sekali, sehingga memang itu tadi dibutuhkan keinginan yang sangat kuat untuk bisa lepas dari narkoba. Iya, betul banget. Jadi jangan dijauhi, bahkan harus kita rangkul kalaupun mereka benar-benar ingin berhenti, ingin taubat, ingin mendapatkan pengobatan yang tepat gitu ya, karena memang dengan cara rehabilitasi atau pengobatan lainnya yang tepat, itu pasti pihak medis yang lebih tahu gitu ya untuk penanganannya. Oke dokter, terima kasih untuk ilmunya hari ini, sangat bermanfaat, dan semoga saja Insan Muda Madani yang lagi stay tune bersama kita di kesempatan siang hari ini jadi lebih paham gitu loh, bahwa sebenarnya narkoba itu seperti apa dan kita bisa tahu nih penanganannya seperti apa. Terima kasih atas kehadirannya, semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersua lagi dengan tema yang berbeda dokter. Oke, sebagai closing statement nih dok, apa yang mau disampaikan kepada Insan Muda Madani? Ya, kita perlu tahu betapa bahayanya atau efek dari narkoba tersebut kepada diri kita sendiri. Kita perlu membuat benteng pertahanan ke diri kita sendiri agar tidak sampai terjun atau ikut menggunakan narkoba tersebut, karena nanti prosesnya akan sangat panjang sekali untuk bisa lepas dari narkoba tersebut. Sehingga pesan saya ke semuanya adalah jangan pernah mencoba narkoba, karena sekali mencoba narkoba itu akan susah sekali untuk keluarnya. Oke. Terima kasih dokter, semoga saja sehat selalu dan tetap semangat bersama kita semuanya. Dan Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Spirit Madani.